Hello Technolovers! Juru bicara Angkatan Udara Ukraina Yurly Ihnat mengungkapkan bahwa Rusia telah menggunakan bom Fab 500 yang dimodifikasi untuk menyerang area di dekat garis depan. Bom luncur berdaya ledak tinggi yang diproduksi pada era Uni Soviet tersebut diklaim telah ditingkatkan kemampuannya menjadi rudal jelajah. Ukraina tampak khawatir dengan munculnya bom udara Fab 500 Rusia yang dimodifikasi ini. Ukraina pun telah mengeluarkan peringatan terkait penggunaan Fab 500 M62 dalam perang Rusia. Lantas, seperti apa sih spesifikasi bom udara Fab 500 Rusia ini yang katanya berdaya ledak tinggi setara dengan 300 TNT? Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini akan kita ulas penjelasannya. Apa itu Fab 500 M62? Dilansir Tribun Gorontalo.com, Fab 500 M62 adalah bom berdaya ledak tinggi yang dirancang untuk menghancurkan fasilitas industri militer. Persimpangan kereta api, target lapis baja ringan dan kulit lunak, tenaga kerja, benteng lapangan militer, bom udara ini dapat dibawa dan diluncurkan melalui jet tempur. Lebih dari 1 tahun perang kedua negara, Rusia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit guna menghemat biaya. Rusia melakukan modifikasi bom miliknya dengan dilengkapi sistem UMPK. Konon katanya loh gengs, bom ini biasa yang dimodifikasi tersebut kini menjadi bom pintar dan memberikan ancaman serius bagi Ukraina. Bisa menghancurkan garis pertahanan depan dan belakang. Wah, ngeri juga ya bom satu ini. Bom dengan sistem UMPK tersebut bisa dipandu menuju target dan biayanya jauh lebih murah ketimbang misil canggih. Sistem tersebut bisa diterapkan ke bom gravitasi Fab 500 M62 yang persediaannya sangat melimpah di Rusia. Diketahui biaya yang dikeluarkan untuk proyek ini kurang dari 2 juta rupiah atau sekitar 24.000 US dollar saja. Jauh lebih mudah ketimbang misil jelajah kaliber yang digunakan Rusia saat ini, seharga 6,5 juta US dollar. Wajar sih kalau Ukraina menjadi ketar-ketir. Dengan stok bom melimpah dan biaya modifikasi yang murah, Rusia bisa terus membombardir tetangganya tersebut. Bom modifikasi itu dilaporkan memiliki jarak efektif 50 km. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bom tersebut dibawa oleh pesawat tempur Sukhoi Su-34 dan 35. Setidaknya 20 bom menghantam garis depan setiap harinya. Spesifikasi bom udara Fab 500. Dilansir dari berbagai sumber, jika bom udara Fab 500 SHN Rusia memiliki desain modern dan berdaya ledak tinggi, atau HE yang dirancang khusus untuk dijatuhkan dari ketinggian rendah, bom Fab adalah singkatan dari tugasnya, Avia Bomba, yang berarti bom penghancur udara. Kemudian, untuk tambahan casing tipis, bom ini dirancang untuk menghasilkan efek destruktif melalui ledakan tekanan besar dan menyebabkan jatuh banyak korban dari jarak jauh akibat fragmentasi casing. Selubung bom Fab 500 kira-kira setebal 10 mm, tetapi bagian ogive atau hidung yang bulat jauh lebih tebal, seperti pelat dasar di depan bagian ekor untuk menambah kekuatan. Selanjutnya ada pula casing bagian dalam yang tipis dengan proyeksi berbentuk berlian yang dirancang untuk membantu memecah casing menjadi potongan-potongan berukuran optimal. Bagian ekor yang berongga tersebut terbuat dari aluminium setebal tidak lebih dari 4 mm dan berisi mekanisme perlambatan parasut. Bagian ekor diamankan ke badan bom dengan sejumlah baut. Diketahui bom udara Fab 500 memiliki diameter 400 mm, panjang 2470 mm, berat 500 kg dan ledakan setara 300 TNT. Bom ini juga digunakan untuk merusak persimpangan kereta api, kendaraan lapis baja ringan, benteng militer, dan personel. Dengan kemampuan untuk berintegrasi pada berbagai jenis pesawat seperti Su-27, Su-30, Su-34, Su-24, atau MiG-29. Bom Fab 500 dapat terbang sekitar 15 km setelah dijatuhkan dari ketinggian sekitar 570 meter hingga 12 km. Bom Fab 500 meter 62 dengan kit sayap misterius yang terpasang padanya, dimuat ke jet tempur Su-34 fullback Rusia. Diketahui sebuah gambar yang memperlihatkan bom Fab 500 M62 dengan kit sayap misterius yang terpasang padanya, yang menampilkan sayap pop-out. Senjata dimuat ke jet tempur Su-34 fullback Rusia. Meski tidak jelas jenis modifikasinya, tetapi kit sayap masih memungkinkan bom untuk menyerang target lebih jauh.
Gambar tersebut pertama kali muncul di saluran fighter bomber pro-Rusia di Telegram pada 4 Januari 2023. Tidak banyak detail yang tersedia pada saat artikel ini ditulis tentang amunisi atau kapan dan di mana tepatnya gambar itu diambil, kecuali postingan yang menyertai yang merujuk pada perang tersebut. Berdasarkan gambar, kit sayap tampaknya terdiri dari 2 sayap utama yang dapat dilepas dan sepasang penstabil horizontal yang dipasang pada rakitan logam memanjang yang terpasang pada bom. Bom itu adalah Feb 500 M62, bom berdaya ledak tinggi untuk keperluan umum kelas 1100 atau 500 kg. Kit sayap tampaknya dibuat secara kasar, menunjukkan desain yang berfokus pada produksi cepat, berbiaya rendah atau modifikasi lapangan tingkat unit yang lebih lokal. Itu juga bisa bersifat eksperimental dan mungkin difoto dalam bentuk mentah atau dapat dikatakan sebagai bukti konsep. Selain itu, sebuah kabel terlihat berjalan di antara bagian belakang kit sayap dan tiang tempat bom dipasang. Kawat itu bisa memicu perlepasan sayap dengan cara tertentu. Ukraina akui tak bisa melawan senjata Rusia ini. Selain serangan rudal seperti yang terjadi selama beberapa hari terakhir, penggunaan bom udara ke permukaan jarak jauh Rusia menjadi tantangan bagi Ukraina yang semakin meningkat. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Kolonel Yuri Ignat, pada Selasa 3 Mei 2023 mengatakan, setiap hari sekitar 20 bom ini terbang ke area garis depan. Bom dapat terbang sekitar 70 km dan mereka dapat menargetkan fasilitas infrastruktur kritis. Menurut Ignat, pertahanan udara mereka tidak efisien melawan bom itu sendiri. Cara yang paling baik adalah dengan mencoba menjatuhkan pembawa amunisi yang biasanya adalah Su-34 sebelum melepaskan senjatanya. Untuk melakukan itu, Ignat mengatakan Ukraina membutuhkan sistem pertahanan udara yang lebih mumpuni daripada rangkaian sistem era Soviet seperti S-300 yang dimilikinya saat ini. Kabar baiknya, kata Ignat, mereka sekarang memiliki beberapa peralatan barat yang memungkinkan untuk menargetkan pesawat musuh pada jarak 150 km. Pernyataan ini mengacu pada 2 sistem pertahanan udara Patriot yang disumbangkan oleh Amerika dan upaya bersama Jerman serta Belanda. Dengan lebih banyak Patriot, Ukraina dapat menjauhkan pesawat Rusia dari perbatasan atau menembak jatuh mereka. Tetapi, Ignat mengakui hanya memiliki 2 batalion Patriot jelas tidak cukup. Itulah yang membuat mereka menunggu keputusan tentang F-16 buatan Amerika. Pesawat ini diyakini bisa menjalankan perannya dalam pertahanan udara. Bom dipandu Rusia telah menjadi masalah sehingga otoritas Oryhov di Zaporizhzhia mengklaim tidak ada lagi anak-anak di sana sebagai akibat pengeboman terus-menerus oleh senjata-senjata itu. Wakil wali kota Oryhov, Svetlana Mendrik, mengatakan ini adalah bom yang sangat besar, beratnya 500 kg dan 1.500 kg, serta kekuatan penghancur yang sangat besar. Menurut Mendrik, hampir 80% rumah dan sektor swasta telah dihancurkan atau rusak akibat senjata rakitan Rusia tersebut. Nah, itulah tadi ulasan seputar spesifikasi bom udara Feb 500 Rusia. Berdaya ledak tinggi sekitar 300 TMT. Menurut Technolovers gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. Thanks for watching dan sampai jumpa.